وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul hari ini dalam kajian rutin kajian sahabat muslimah. Pada hari ini kajian kita agak spesial karena kita dibersamai oleh teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita dari tunanetra. Hari ini ada sekitar 50 sahabat kita, kurang lebih 25 ikhwan dan 25 akhwat, jadi kurang lebih 50 orang. Mereka ini, kelompok ini, kepada Ustaz, terdiri dari kurang lebih jumlahnya adalah 105 orang. Jadi mereka menamakan diri Taklim Tunanetra dan Silaturahim. Sebagian besar mereka ini tinggalnya di daerah Bekasi, dekat kita sini. Tapi kalau seluruh Bekasi tentunya lebih banyak lagi. Jadi mereka ini memang khusus jamaah tunanetra yang sering ikut taklim. Taklimnya di mana-mana, masya Allah. Mereka salah satunya juga ada di sini pernah pekan ke pertama kalau nggak salah. Kemudian di beberapa tempat mereka juga mengadakan kajian. Qadarullah, karena dengan pertimbangan beberapa hal kita hanya mengajak mereka sebanyak 50 orang. Sebagian dari mereka ini adalah berprofesi sebagai, ada yang pijat, ada juga yang kalau kita suka lihat itu yang jualan kerupuk, jualan apa yang keempat di sekitar kita gitu. Masya Allah mereka tetap rutin mengadakan kajian. Dan yang saya pahami di antara mereka ini juga ada yang sudah habis, mungkin tidak habis, ada beberapa yang sudah hafal berapa juz gitu. Masya Allah mereka juga terus mengatakan tafsir. Salah satu yang saya cukup kenal itu Pak Nadi, yang biasa juga dulu tinggal di sini berhubungan dengan saya. Sepengetahuan saya beliau sudah hafal kalau nggak salah 2 atau 3 juz gitu. Ini benar-benar memotivasi kita semua bahwa mereka pun begitu bersemangat. Jadi nanti acara kita, insya Allah nanti Ustaz akan menyampaikan kajian seperti biasa, kurang lebih 1 jam. Apa Ustaz sudah dimulai? Jadi kurang lebih nanti materi akan disampaikan oleh Ustaz kurang lebih 1 jam, lalu nanti ada sesi tanya jawab. Kita utamakan nanti dari rekan-rekan sahabat kita, sahabat kita yang tunanetra untuk bertanya atau berdiskusi. Kemudian setelah itu nanti acara akan kita tutup. Lalu nanti ada, karena hari yang agak spesial, ternyata panitia menyediakan santapan khusus ya untuk hari ini. Jadi silakan dinikmati untuk teman rekan-rekan kita tunanetra, baik yang ikhwan maupun akhwat. Kita minta nanti bersedia untuk tinggal dulu. Demikian pada Ustaz, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, segala puji
hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikannya. Kebaikannya itu banyak, tak terhingga kepada kita. Wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas taufik, diberi ilham untuk beribadah, diberi taufik untuk menuntut ilmu, dan juga nikmat dan karunia-Nya kepada kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hak Allah yang paling agung dan paling besar kepada kita. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla, hamba yang dipilihnya, mengajak kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan siapapun yang mengikuti jalannya, petunjuknya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan saudara-saudaraku komunitas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali spesial, biasanya 9.30. Sekarang jam 9 ya, ternyata ada sahabat-sahabat kita yang datang bergabung dengan kita. Makanya saya agak terlambat, saya baru mengaku jam 9 ya. Biasanya 9.30, saya agak santai. Ya, terpaksa naik motor biar cepat ya, biasanya. Kalau naik mobil nggak sampai, teman-teman udah pulang nanti ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, materi kita hari ini spesial. Dan ini bukan hanya buat teman-teman kita, tapi kita semua ya Bu. Dan ini berat untuk meyakini bahwasanya apa yang datang dari Allah itu yang terbaik. Ya, karena ini hanya bisa dicapai oleh orang yang betul-betul sempurna tauhidnya, sempurna pengenalannya kepada Allah Subhanahu, sempurna ma'rifatnya. Kita semua beriman kepada Allah Subhanahu. Di antara konsekuensi keimanan itu, Bapak Ibu, teman-teman bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa. Saya, karena wajahnya menghadap ke sana. Ya, tapi tengahnya menghadap saya ya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi menghadap ke sana. Padahal saya dari sini bisa mendengar suara saya. Nah, coba ke sini teman-teman. Ya, Masya Allah. Nah, mata hatinya menghadap ke saya Bu ya, Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan untuk sampai kepada derajat ini butuh melatih keimanan kita terus-menerus. Bahwasanya apa yang datang dari Allah, pilihan Allah, keputusan Allah itu yang terbaik bagi kita. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang saya ingin sampaikan kepada kita ya, yang mengabarkan kepada kita bahwa betapa kita sering salah menduga apa yang terbaik menurut kita. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, mana tadi Pak Nadi yang habis Quran katanya? Mana teman-teman kita yang sudah habis Quran Pak? Boleh angkat tangan teman-teman? Saya mau jadi guru di Mahat Tahfiz saya, menurut saya. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah berapa hafal juz? Berapa juz hafalannya Pak? Dalam juz 1 sampai juz 30. Masya Allah, tabarakallah ya. Juz 30 atau 30 juz? 30. Juz 30 ya? Masya Allah. Oke, boleh saya tes satu ayat Pak? Inna lil muttaqina mafaza. Lanjut Pak. Ya. Saya pilih satu orang, semuanya apa orang? Satu orang dulu Pak, ayo silakan kasih lagi. Dilanjutkan Pak, itu mikrofonnya dibuka. Nah, oke. Dilanjutkan apa yang saya baca. Saya ulang.
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Masya Allah, وكأسا دهاقا. Jazakallah, Masya Allah, bagus banget Pak. Ini udah kayak guru tahfiz ya Pak ya. Cuman buahnya jangan kepanjangan Pak. Buahnya hanya 2 harakat ya. Wakawa'iba, bukan wakawa. Tapi Masya Allah ya. Mungkin saking khusyuknya ya, jadi agak kepanjangan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, ada ayat di dalam Al-Quran. Sering kita ini salah menganggap ini yang terbaik, maka itu bukan yang terbaik bagi kita. Lalu ayat itu Allah tutup. Makanya Allah menutup ayat itu. Allah katakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu. Kalian tidak tahu itu. Itu penutupnya. Kenapa? Karena Allah yang maha, Dia menciptakan kita. Dia yang tahu terbaik bagi kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kata Allah, bukankah Allah yang menciptakan, yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Nah, ayat itu surah Al-Baqarah ayat 216 ibu berbicara tentang perintah berjihad. Perintah ini berat, Pak. Siapa yang suka berjihad, Pak? Maksud saya, tabiat manusia pengen hidup. Gak mau mati. Ada yang mau mati nggak? Katakan. Gak ada. Semua kita pengen hidup panjang. Lalu tiba-tiba ada perintah ke medan berat, ke medan perang berjuang. Kemungkinan untuk meninggal bisa saja. Ditebas leher kita atau minimal cacat, Pak. Tapi itu perintah Allah saja. Makanya Allah Ta'ala katakan, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan berjihad. Jihad ini ada 2 model ya. Jihad yang ofensif yaitu menyerang, atau jihad mempertahankan diri. Mempertahankan diri semua wajib. Nah, namun kata Allah SWT, itu dibenci oleh kalian. Secara umum Bapak Ibu, seluruh perintah Allah atau yang sifatnya syar'iyah, keputusan Allah sifatnya syar'iyah, secara umum dibenci oleh tabiat hawa nafsu kita. Ya tidak Bapak Ibu. Duduk di pengajian berjam-jam kayak gini Bapak Ibu. Ya. Ya, butuh jihad Bapak Ibu. Apalagi ustadznya tidak good looking. Untuk bapak-bapak, teman-teman ini tidak melihat saya. Kalau melihat saya mungkin tidak pernah melihatnya ya. Nggak good looking gitu ya. Itu butuh dibenci oleh orang nafsu. Menuntut ilmu itu dibenci. Nggak disukai oleh orang nafsu. Pengen duduk di rumah minum kopi, minum teh, rebahan. Itu disukai orang nafsu. Maka Allah katakan, apalagi berangkat ke medan perang. Membayar bagi laki-laki, membayangkan dia akan meninggal, istrinya akan jadi janda, anaknya jadi yatim. Dibenci oleh kalian kata Allah. Lalu apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini dia, ini keywordnya ini. Karena begini Bapak Ibu, bisa jadi apa yang Allah pilihkan untuk kalian, kalian benci. Padahal kata Allah, itu yang terbaik buat kalian. Allahu Akbar. Ini hanya dalam jihad dulu Pak ya, tapi dalam semua bidang kehidupan bisa terjadi. Ini contoh ini adalah sesuatu yang menimpa jasad Pak. Karena kalau orang berjihad berperang bisa jadi meninggal, wafat, syahid, terluka, cacat. Itu luka fisik. Tetapi kata Allah saudara, kau benci itu, tetapi itu baik bagi kalian. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi atau boleh jadi apa yang kau sukai yaitu rebahan di rumah. Gak mau berjihad. Gak mau sholat berjamaah. Pengennya di rumahnya, gak mau bersedekah, pengen menahan hartanya. Gak mau pakai jilbab, pengen tampil oke modis. Itu yang kalian sukai kan? Kata Allah SWT. Tapi kata Allah, wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Justru itu yang lebih buruk bagi kamu. Nah, lalu Allah itu Allahu ya'lam. Ingat kata Allah di kuncinya. Allah yang lebih tahu. Kalian tidak tahu. Karena Bapak Ibu yang dimakan Allah sudah setiap perbuatan Allah ada hikmahnya. Nanti kita bahas, kita pending dulu ya. Tapi lihatlah Bapak Ibu, Allah Ta'ala kalau ngasih contoh betapa banyak keputusan Allah, yaitu berjihad, yang di sana konsekuensinya luka fisik dibenci oleh kita.
ternyata itu baik bagi kita. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla, ketika terjadi perang Badar kan, ya, itu Allah Ta'ala menyebutkan perasaan para sahabat gitu ya. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, sebagian kalian tidak suka. Awalnya Bapak Ibu, mereka berangkat dari Madinah membayarkan harta rampasan karena yang mau dihadapi waktu itu niatnya mencegah kafilah dagangnya Abu Sufyan membawa 1000 onta dari Syam menuju Mekah, melewati kota Madinah samping ya, nggak terlalu jauh dari kota Madinah. Nah ini kalau diambil 1000 onta membawa harta luar biasa. Bayangan para sahabat, kita akan mendapatkan harta yang banyak ini. Tapi ternyata Allah putuskan bukan itu. Bagi para sahabat ini yang terbaik, harta yang terbaik, bukan jihad yang terbaik. Allah takdirkan Abu Sufyan lolos Pak. Abu Sufyan karena kecerdasannya dia tahu akan dicegat, dia langsung mundur dari Manara ke pantai, ke Laut Merah. Lalu kemudian mengirim utusan dengan cepat sampai kota Mekah, menghasut mereka untuk mempersiapkan pasukan karena Nabi Muhammad katanya akan mengambil harta kalian. Maka dengan cepat, dengan 1000 pasukan lengkap dengan alat perangnya berangkat menuju Badar. Maka Allah Ta'ala mengalihkan. Sudah, itu tinggalkan itu. Yang kalian hadapi adalah pasukan perang. Ketika mengetahui ini, kata Allah, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, sebagian kalian tidak suka. Sampai dalam proses itu teman-teman, Bapak Ibu, ada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat menangkap mata-mata, bukan mata-mata sih, budaknya pasukan ini sedang mengambil air. Lalu kemudian dicegat, lalu ditangkap, dibawa ke campnya kaum muslimin. Nanti sedang sholat waktu itu. Apa yang terjadi? Diinterogasi. Kamu siapa? Saya budaknya pasukan yang datang dari Mekah. Ah, bohong. Kamu pasti budaknya Abu Sufyan kan? Enggak. Dipukul lagi terus. Kalau dia bilang Mekah, dipukul. Kamu Abu Sufyan kan? Enggak kan? Dipukul lagi. Akhirnya karena sering dipukul, budak ini lantas mengatakan, iya kami Abu Sufyan. Berhenti dipukul dia. Setelah selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, hei, kalian ini gimana? Dia jujur kau pukul. Dia benar kalian dia pukul. Dia ini orang penduduk Mekah. Apakah pasukannya Mekah? Kenapa para sahabat melakukan itu? Mereka berharap yang dihadapi adalah Abu Sufyan, bukan pasukan pimpinan Abu Jahal. Lihat, mereka menyangka bahwasanya Abu Sufyan yang terbaik. Kenapa perang? Kita bisa kaya, kita bisa macam-macam bayangan mereka. Lalu ayat ini berbicara. Apakah apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kebaikan yang besar dibanding harta. Kebaikan yang lebih dari harta, ketinggian Islam, kemuliaan Islam. Kemudian Bapak Ibu, di antara pasukan Abu Jahal itu tewas semua di gengkotnya tokoh-tokoh besar yang selama ini gigih melawan Islam. Ada Abu Jahal, ada Al-Mughirah, macam-macam semua. Dia kata tadi Abu Jahal itu Fir'aun yang mati. Tewas di situ semua Bapak Ibu. Yang kemudian ini memudahkan penyebaran Islam di kota Mekah. Coba kalau masih hidup semua. Dan kemudian Islam kaum muslimin mendapatkan nama di Jazirah Arab, mendapatkan kekuatan, disegani oleh orang-orang Jazirah Arab. Ini kebaikan. Karena Bapak Ibu, cuma dia tadi otak kecerdasan kita Bapak Ibu tidak sampai ke sana. Akal kita tidak sampai mengetahui hikmah apa. Kata Imam Ibnu Qayyim, setiap perbuatan Allah, keputusan Allah, ada banyak ribuan hikmah yang bisa kita. Itu pun menurut akal kita yang terbatas ini. Lebih dari itu bisa jadi banyak Pak. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan iblis? Ya, kenapa Allah Ta'ala menciptakan penyakit menular? Kenapa sahabat-sahabat kita ini diberi Allah Ta'ala ujian, penglihatannya dicabut, hikmahnya ribuan. Ya jelas kita sebagai seorang mukmin tidak boleh meyakini bahwasanya ini pasti sia-sia. Tidak, pasti ada hikmahnya. Karena dialah Allah Azza wa Jalla yang maha hikmah, hakim, alimun, hakimun. Semua yang ada datang dari Allah Azza wa Jalla pasti yang terbaik. Kenapa? Dialah Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, maha rahmat, kasih sayangnya melebihi apapun. Maka semua yang datang darinya. Maka Bapak Ibu, kita kalau mendapatkan nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi
sesuai dengan harapan kita? Astagfirullah, bukan. Innalillah, bukan juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bayangkan Pak, kita kan enggak Pak, semua yang tidak baik astagfirullah, innalillah. Bukan astagfirullah, kan astaga. Ini bukan bahasa Arab, astaga. Iya. Padahal Bapak Ibu, semua itu yang terbaik. Ini baru ini. Ada ayat yang memiliki makna yang sama, tetapi ini berkaitan dengan rumah tangga. Itu di dalam surah An-Nisa ayat 19. Ya. An-Nisa ayat 19 yaitu berbicara tentang persoalan konflik rumah tangga. Yaitu laki-laki ketika mendapati ada sifat istrinya yang dia tidak sukai, maka Allah Ta'ala katakan itu yang terbaik buat kamu. Lihat. Kata Allah SWT, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ, apabila ada sesuatu yang kau tidak sukai pada istrimu. Hunna itu istri-istri Pak ya. Saya terjemahkan, bukan berarti saya mengajak bapak-bapak untuk poligami ya. Ini hanya terjemah. Baik. Apabila ada di antara sifat istri-istrimu itu yang kau tidak suka, apa kata Allah? Sabar. Fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi apa yang kau benci pada diri istrimu itu, ya wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Ta'ala akan menjadikan di dalam diri istrimu itu kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan Pak, Allah katakan katsiran, kebaikan yang banyak. Kenapa Allah kasih yang banyak Pak? Supaya kita berhusnuzon kepada Allah bahwasanya satu kekurangan istri kita, tapi ternyata di balik itu ada banyak kelebihan, ada banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masya Allah. Di antaranya apa Pak? Apa di antaranya Pak? Supaya kita memiliki sifat sabar Pak. Dan sabar itu induknya agama. Sabar itu ibarat menempati kedudukan kepala dengan tubuh Pak. Makanya ulama mengatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak sabar. Maka Bapak Ibu, dengan istri kita yang mungkin ada kekurangannya, lalu kita bersabar, bukankah itu peluang pahala Bapak Ibu? Iya kan? Setiap hari kita bersabar, diomelin istri, Masya Allah. Ingat ya, sabar ya Allah, inilah peluang. Ya. Kalau ibu-ibu memilih suaminya seperti itu, bersyukur. Ya, sifat syukur yang kita, Masya Allah, saya musti Allah. Ya, engkau beri suami yang terbaik, yang sabar, nggak pernah marah-marah, nggak pernah, Masya Allah. Ya, atau kebalikannya bisa jadi begitu ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan luka batin. Kalau tadi luka fisik, Allah suruh kita berhusnuzon kepada Allah SWT, terutama teman-teman ya, Masya Allah. Pak, dulu saya -6. Iya, saya mau nggak beli kacamata kabur. Tapi kalau melihat uang tetap jelas Pak ya. Ya, sama melihat istri ya. Tapi setiap bangun tidur itu langsung melihat itu -6. Nah lalu beberapa, saya kira 15 tahun yang lalu mungkin atau 20 tahun yang lalu saya lasik, operasi lasik. Nah, tapi saya kira sehari semalam atau 24 jam atau saya lupa mungkin 2 hari mata saya diperban. Saya ingat itu waktu itu hari 2 Ramadan kalau saya salah, pulang dari lasik itu saya langsung ceramah. Kalau saya di masjid Kalibata City, ceramah Allah. Dalam keadaan saya dituntun anak saya, dan 2 hari itu saya merasakan kehilangan penglihatan. Masya Allah, saya Pak sulit menerima Pak, agak-agak sedikit sensitif. Ya, saya nyuruh ngambil obat aja, anak saya agak lama, saya agak sedikit stingbat. Kamu gimana sih lihat kok? Bagaimana dengan teman-teman yang bertahun-tahun? Saya baru 2 hari sekian diambil mata saya udah Masya Allah, saya belum tentu bisa seperti saya bawa apa ini teman-teman. Alhamdulillah. 2 hari Pak, saya nggak boleh, karena setiap buka mata kayak ada silet yang karena harus jelasin dioperasi. Itu karena cahaya dikit kayak ada silet. Makanya saya tutup terus diperban. Selama 2 hari itu saya bisa merasakan bagaimana menjadi seorang yang diambil kedua penglihatannya. Karena Bapak Ibu, Nabi SAW, Allah Ta'ala dalam hadis kursi Nabi mengatakan, Allah berfirman, mata itu 2 kekasih. Masya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Allah Ta'ala sebutkan, teman-teman mungkin sering dengar hadis ini,
Nabi mengatakan, Allah Ta'ala berdiskusi, idza talaitu 'abdi, jika aku menguji hambaku. Teman-teman, ini lihat kalimat, ini ujian. Dan memang dunia ini tempat ujian, Bapak Ibu. Ada yang tidak diuji, semua diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Enggak ada, kalau enggak mau diuji di surga atau di neraka. Di dunia tempat ujian, katanya Ali bin Abi Thalib, ma baqiya minad dunya illa bala'an wa fitnah. Tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali semuanya adalah ujian dan bala. Bagi orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Bagi orang kaya jangan lupa diuji dengan kekayaannya, ujian juga loh. Bagi yang sehat diuji dengan sehat, bagi yang sakit diuji dengan sakit, bagi yang sempurna penglihatannya diuji Pak. Ada hadis kecil dari kota Madinah kemarin yang pernah datang main jihad. Sejak kecil Pak dia bisa menghafal Quran. Kalau bisa melihat mungkin belum tentu, dia mungkin asik main gadget Pak. Tapi karena diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu, Allah karuniakan menghafal bukan hanya Al-Quran, hadis ribuan dia hafal, lengkap dengan sanadnya. Itu masya Allah. Lalu ditanya oleh salah satu presenter di Indonesia, kalau tidak salah, apakah engkau pengen Allah mengembalikan kamu? Dia bilang tidak. Ya, masya Allah Pak. Lihat, justru dengan ini saya bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Dan Bapak Ibu, saya akan hadis dulu ya. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Jika aku memuji hambaku bihabibataihi, dengan kedua kekasihnya. Perhatikan, Allah Ta'ala menyebut mata dengan kekasih. Mata ini nikmat jamaah. Mata ini dengan mata kita bisa melihat banyak hal. Tapi juga jamaah, Allah Ta'ala memperingatkan kita, mata ini juga menjadi sumber kecelakaan. Mata ini, kata para ulama, penuntun hati, gaibnya hati. Gaib tahu kamu, pembimbing, mengarahkan kemana mata melihat, maka kesitulah hati akan condong. Makanya Allah Ta'ala banyak mengaitkan antara melihat dengan perzinahan. Dalam surah An-Nur ayat 30-31, katakan kepada laki-laki, ayyaguddu min absarihim, tahan sebagai pandangan, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Ada apa? Mata dengan perzinahan, kemaluan. Karena mata adalah pintu masuk perzinahan. Siapa yang menjaga pandangannya, maka dia akan selamat dari kemaluannya. Nah kan hadirin rahmati Allah sekalian, habibatain. Apa kata lain? Fasolah. Nah teman-teman ingat. Dan dia sabar. Sabar dengan takdir Allah, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allahu minhumal jannah. Dengan baik-baik teman-teman sekalian, Allah akan gantikan keduanya dengan surga Allah Subhanahu. Bergembira dengan surga Pak. Kalau bersabar tapinya Pak. Sabar nggak Pak teman-teman? Yang keras suaranya, sabar atau tidak? Sabar ya. Sabar itu tidak mengeluh mulutnya, lisannya, hati mungkin agak sedikit boleh, tapi lisan hati tidak boleh mengeluh. Meratapi kenapa dulu saya punya teman dekat juga, justru dia dicabut, dia apa namanya ini teman-teman, pernah bekerja di kapal pesiar dengan gaji yang sangat fantastis, kapal pesiar di Amerika kalau tidak salah. Suatu ketika kena di kapal itu, dia kena percikan apa katanya, lalu kena matanya dan diputuskan buta. Dia bilang, Ustaz, saya 2 tahun marah. Bayangkan, proses menjadi sabar itu 2 tahun Pak. Ya, sampai ke Singapura, sampai kemana dia berobat, karena perusahaan-perusahaan internasional di luar. Tapi Masya Allah Pak, dia butuh waktu 2 tahun untuk menerima bahwa ini adalah takdir yang terbaik. Dan sekarang justru dia mengatakan, ya Ustaz, saya bersyukur saya buta. Sampai kenapa? Dia mampu mendapatkan hikmah yang apa yang terjadi, keputusan yang terbaik. Awalnya dianggap ini tidak adil. Kenapa saya harus begini? Saya rajin sedekah Ustaz, saya rajin ini, saya rajin ini. Kenapa saya harus buta? Kemudian dia berilmu, duduk di Kalibata Sipit tinggalnya. Dia duduk tiap hari dekat pengajian, kemudian tercerahkan hatinya. Lalu kemudian apa? Dia sampai pada tingkat saya bersyukur saya buta Ustaz. Saya pernah mengajak umrah
saya juga pernah umrah dengan seorang mantan narapidana korupsi. Tangkap oleh KPK, Pak. Ditaruh di Sukamiskin sekitar 4 tahun saya nggak lupa. Kemudian setelah lepas saya umrah sama-sama. Dia bilang, Ustaz, saya 2 tahun marah di penjara. Kenapa? Saya tahu Ustaz, kalau korupsi itu nggak mungkin 1 orang, pasti berjamaah. Ya, jangan pakai kata berjamaah ya. Ya. Apa ya? Pasti nggak mungkin korupsi sendiri, pasti ada yang lain. Tapi saya doang yang dikorbankan. Saya marah Ustaz. Saya tidak terima ini di penjara. Ada yang temannya nggak mau ke sini. Ada yang bimbing, ya. Karena pasti nggak tahu ini masjid. Nah, sampai mana tadi? Ya kan 2 tahun. Oh iya. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ia sampai pada keputusan bahwasanya inilah yang terbaik. Oh iya, yang dari korupsi ya, apa? Dia bilang, Ustaz, selama apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama di penjara dia boleh mungkin ada radio, dia dengerin pengajian dari radio. Kemudian di dalam itu saya ada pengajian. Dia kemudian Bapak Ibu alhamdulillah dia belajar tahsin, dia boleh dia puasa sunnah, saya tanam. Yang katanya tidak mungkin saya bisa sebut itu kalau bukan di penjara. Kalau saya tidak di penjara mungkin lebih dahsyat Ustaz. Tapi Allah ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada saya ditangkap. Tapi ternyata hikmahnya saya mengenal Allah, saya mengenal agama, saya mengenal sunnah, saya banyak mengenal kebaikan. Bahkan dia sudah waktu itu ya, 6 tahun yang lalu dia bilang saya hafal 2 juz Al-Quran. Kenapa? Karena dia fokus, Pak. Lalu dia pada sampai titik di mana, Masya Allah, penjara ini yang terbaik buat saya. Tapi 2 tahun Pak, 2 tahun dia harus menata hatinya. Kok saya di penjara? Kenapa saya harus di penjara? Tapi ternyata dia keluar penjara di mata Ustaz. Penjaralah yang terbaik bagi saya. Nah, saya ada kisah, atau fikih atau tidak, mungkin saya diceritakan. Dulu ada penasihat raja. Kemana raja pergi, dia selalu pergi bersamanya. Dan dia selalu memberi orang nasihat apa? Al-khairu khiratullah. Keputusan Allah itu yang terbaik. Setiap dia suka nasihat itu. Ketika dia bepergian, berburu di tengah hutan. Ketika terlukalah sang raja ini, jempolnya, kakinya, jempolnya berdarah. Nah, waktu itu belum ada pengobatan sampai kembali ke istana, tabib didatangkan oleh tabib itu kan harus dipotong Pak. Ya, supaya tidak kayak dipotong Pak. Jadinya. Ketika saat itulah dia datang, wahai raja. Keputusan Allah ini yang terbaik. Dia bilang kurang ajar ini orang. Saya catat ini yang terbaik. Penjarakan orang ini. Sebelum di penjara dia bilang, alhamdulillah, penjara ini yang terbaik. Selalu dia, apapun yang dia selalu bilang al-khairu khiratullah. Coba semua teman-teman tunanetra coba ucapkan tadi al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah keputusan Allah. Ini dia selalu ucapkan. Apapun yang menimpa ini yang kata al-khairu khiratullah. Khairat itu artinya pilihan Allah saja. Nah, akhirnya suatu ketika raja berburu lagi. Ya ini bisa gampang pikir ini apa. Kemudian dia masuk ke suku primitif, lalu ditangkap Bapak Ibu semua pasukannya, dan mereka akan dipersembahkan sama dewa-dewa, akhirnya mau dibunuh lah. Cuma ada kaedahnya, mereka punya prinsip tidak boleh membunuh orang yang sempurna. Nah, setelah diperiksa hanya raja yang punya catat. Dia bilang, raja kau pulang, kau tidak bisa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia selamat tidak dibunuh oleh suku primitif. Sampai di sana, lalu dia ingat pembantunya, penasihatnya yang sekarang dipenjara. Dia bilang, oh iya benar. Kalau saya tidak catat, saya sudah dipenggal oleh suku primitif. Berarti betul kata dia, al-khairu khiratullah, ini yang terbaik. Keluarkan dari penjara, dipanggil, wahai sahabatku, ternyata betul ini. Cuman begini, saya mau tanya kamu, kenapa kau katakan penjara yang terbaik sementara kau terpenjara kan? Dia bilang, bagaimana tidak terbaik wahai raja? Kalau saya tidak masuk penjara, saya ikut sama raja, saya sudah ikut dipenggal lehernya di situ.
Masya Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, ada dua ini Pak ya, kisah, ada dua ayat dalam Quran. Apa itu tadi Pak? Mengenai masalah fisik, luka fisik, dan juga mengenai luka batin Pak. Dan ini luka batin yang lebih komplit Pak. Dan ini saya ingin sampaikan, kita kadang-kadang berumah tangga begitu Pak. Melihat sedikit kekurangan pasangan kita, kayaknya muncul penyesalan. Kenapa saya dulu menerima dia ya? Padahal banyak yang melamar saya. Waktu itu dia datang dengan penuh cinta, hanya cinta. Kenapa dulu ada lokasi dari sisi pejabat? Kita katakan ibu, itu yang terbaik. Ya, keputusannya yang terbaik. Sebaliknya juga begitu Pak, kadang-kadang kita sebagai suami, oh ya Allah dapat istri seperti ini. Padahal dulu banyak yang saya incar. Ya kan? Ya. Apalagi yang kita incar sekarang, Masya Allah ya. Kita katakan keputusan Allah, takdir Allah itu yang terbaik. Ya kan? Nah karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dia. Jadi apa Bapak Ibu? Apa itu hakikat? Jadi keputusan Allah apa sih yang disebut dengan keputusan Allah? Allah Ta'ala ini disebutkan para ulama memiliki dua iradah, kehendak. Ada kehendak yang sifatnya kauniyah, seperti takdir, musibah, itu kauniyah, yang Allah berikan kepada baik yang Allah cintai maupun Allah yang tidak cintai. Orang kafir semua masuk di sini, kauniyah, pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah cintai, ya kan? Nah, ada yang sifatnya iradah syar'iyyah, keinginan supaya syariat, sholat, puasa, beriman, haji, bersedekah, itu keinginan. Tapi tidak semua orang melakukan. Nah, orang yang melakukannya dicintai oleh Allah Subhanahu. Itu dia perbedaannya Bapak Ibu. Nah, itu adalah keputusan Allah. Semua baik yang sering kita anggap keputusan Allah yang terbaik, yang sifatnya syariah, yang sifatnya kauniyah pun juga terbaik Pak. Musibah, corona, tsunami, banjir, semua itu yang terbaik. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ini dia, setiap perbuatan Allah Azza wa Jalla pasti memiliki hikmah. Tidak ada satupun perbuatan Allah kosong dari hikmah dan kehendak. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak sampai akal kita kepada kesana. Bapak Ibu pakai jilbab, ada hikmahnya nggak Bapak Ibu? Nah, hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, terkadang kita tidak sampai ke sana. Apa hikmahnya? Padahal Bapak Ibu, ya, setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung alasan, pasti mengandung hikmah. Kita tahu ibu-ibu, coba lihat, ada satu peristiwa ketika ibu Nabi Musa khawatir anaknya lahir laki-laki toh. Di luar sana, kaki tangannya Fir'aun sudah melihat, mencatat mana Bani Israel yang wanitanya hamil, itu sudah dicatat. Nah, pada saat dia lahir, dia lihat apa ini, wah, laki-laki. Ini masih disembelih toh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ila ummi Musa, kami wahyukan kepada Ummu Musa. Apa kata Allah Subhanahu apa itu? Alirkan, taruh anakmu di tabut, yaitu di kayu, lalu kemudian alirkan di sungai ini. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, kalau bagi ibu-ibu yang baru lahir anaknya harus dialirkan di sungai siapa? Tapi ini karena perintah Allah, dia harus nuzul kepada Allah. Apa yang jadi Bapak Ibu? Allah Ta'ala letakkan Musa di tempat teraman, yaitu di istana Firaun itu sendiri. Kemudian juga Bapak Ibu ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Oh, ini yang banyak. Ini kalau kita lihat Pak, diiri oleh saudara-saudaranya, coba lihat. Ditaruh di bawah sumur Pak. Ya kan, kalau kita perjalanan hidupnya dari Musa penuh dengan ujian dan coba. Tapi lihatlah bagaimana akhir kesudahannya. Subhanallah. Allah menginginkan kebaikan di tempat Nabi Musa. Dan semua orang soleh Bapak Ibu diuji dengan banyak ujian dari kehidupan. Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu, pernah ada wanita ditegur oleh Nabi karena dia menangisi kematian anaknya. Lalu tanpa melihat Nabi, dia bilang, kata orang ini, perempuan ini, ilaika alayya, pergi kamu dari sini. Kau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Maksudnya merasakan bayi atau anak kecil menangis, meninggal. Dia tidak tahu Bapak Ibu, ada beberapa anaknya Nabi SAW meninggal dari kecil. Siapa Bapak Ibu? Oh, siapa lagi? Ibrahim, Abdullah, ya, ada 3 atau 4 anaknya meninggal waktu kecil. Ya, bahkan ayahnya Nabi meninggal waktu.
Semua ini adalah pilihan Allah yang terbaik bagi beliau. Kemudian juga kisah Bapak Ibu waktu Nabi Musa Khidir membunuh itu seorang anak Taufik. Lalu Nabi Musa mengatakan, kenapa kau bunuh? Ya, jiwa yang masih suci atau tanam zakiyah. Ternyata Bapak Ibu, apa hikmahnya Bapak Ibu? Kata Nabi Musa, kata Khidir, wa ammal gulamu fakana li gulamaini wa ammal gulamu fakana abwahu mu'minin fakhashina ayyuhima tughyanan wa kufra. Ternyata Bapak Ibu, hikmah orang tidak punya anak itu Bapak Ibu di antaranya bisa jadi anak kita kalau punya anak dia akan durhaka dan membuat kita gugur. Ini ayat ini cocok bagi orang yang Allah tidak kelihatan anak. Kan Allah katakan yahabu liman yasha, Allah memberi siapa yang dia kehendaki anak, laki-laki perempuan, semuanya Allah. Kata Allah yahabu, Allah memberi, menganugerahkan. Anak itu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu. Ada yang tidak diberi anak, ada yang diberi anak. Ada yang diberi anak laki-laki tok, ada yang diberi perempuan tok, ada yang dua-duanya. Semuanya itu hadiah dari Allah Subhanahu. Dan ada yang Allah tidak beri anak. Maka Bapak Ibu, kalau mendengar kisah Musa dan Khidir ini, dia tahu hikmahnya. Anak ini kenapa disuruh Allah perintahkan dibunuh? Karena nanti kalau dia besar, dia akan membuat kufur orang tuanya. Mana pilih? Anak atau kekufuran? Keimanan. Keimanan. Banyak orang Bapak Ibu terfitnah dengan anaknya. Banyak orang diuji dengan anaknya. Saya baru mendengar kemarin ada seorang guru agama Bapak Ibu. Dia tahu dalil, tapi anaknya ada penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke dukun, Pak. Dia bilang, ditanya sama teman-teman, iya ibu, kamu guru agama kan? Ya saya stres katanya. Saya pengen anak saya sembuh, yang penting sembuh. Coba lihat sampai diuji dengan anak, sampai melakukan kesyirikan dan kekufuran yang dia tahu dalilnya. Karena cintanya kepada anak, dia nggak tega melihat anaknya sakit, sampai semua jalan mau halal mau haram semua diempat. Bapak Ibu, ini ujian. Nah, oleh karena yang hadirin rahmati Allah Jalla, banyak kisah di dalam Quran yang menegaskan bahwasanya apa yang menurut kita baik belum tentu yang terbaik. Tapi kita katakan kehendak Allah yang syariah, sholat, puasa, haji, menuntut ilmu, itu pasti yang terbaik, ya kan? Apalagi pasti. Kalau kita lihat Bapak Ibu, semua syariat agama kita yang terbaik. Di antara yang saya baru ceramahkan dari pagi adalah bagaimana Islam merawat jenazah. Kalau dibandingkan dengan agama lain, Pak, kita yang terbaik. Ada yang katanya ada keyakinan mayat itu dikasih dilempar ke hutan. Kemudian ada yang di Nepal sedikit ya, ada kayak ditaruh di suatu taman, lalu situ ada burung pemakan daging. Ada yang dibakar, Pak. Ada yang ditaruh di gunung, di mumi itu. Ada yang berhari-hari ditaruh di rumah. Kita yang terbaik, Pak. Memandikannya, kata Nabi memutuskan atau mematahkan tulangnya ketika dia mati sama dengan waktu dia hidup, Pak ya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan, lalu didoakan, selesai. Yang lain ada yang berlebihan sampai berhari-hari, Pak. Orang sudah ada yang saya lihat Bapak Ibu di video, orang meninggal joget-joget, Pak. Jadi itu kerananya kayak digoyang-goyang kayak gitu, joget-joget. Kata itu tradisi, coba orang dulu kalau joget-joget. Ada yang Bapak Ibu kalau meninggal, ini agama lain ya, harus potong kerbau, dan kerbau harus semakin baku banyak kerbau. Saya baru banyak ketemu orang Ustaz, orang biasa meninggal, saya habis 50 juta, stres utang kemana-mana. Untuk apa? Ya ini yang Nabi SAW tidak anjurkan kita begini. Tapi memaksakan ini. Kita yang paling baik, ini satu syariat Bapak Ibu. Belum syariat yang lain, kita yang terbaik, akidahnya yang terbaik, akhlaknya, bayangkan. Dan dikatakan kalau kau bertiga, jangan misi-misi. Berdua, menyakiti hati yang ketiga. Bayangkan alangkah indahnya akhlak Islam. Sampai seperti ini diatur oleh Allah Subhanahu. Mau masuk rumah, ketuk-ketuk. Anak kita mau masuk kamar kita, 3 waktu, sudah kita ini. Sampai sedetik ini akhlak kita, Masya Allah Bapak Ibu. Sampai seorang belum mengatakan, seandainya orang kafir mengatur indahnya akhlak Islam, dia akan berbondong-bondong masuk Islam. Pasti yang terbaik, Pak. Cuma kita kadang-kadang gak berilmu, ada syubhat di kepala kita, gak mau menuruti ajaran Islam, gak pakai jilbab, gak mau sholat, gak mau puasa. Ya, apalagi yang sifatnya juga kaumiyah, itu yang terbaik, Bapak Ibu. Kaumiyah itu maksudnya takdir ya, Pak. Takdir Allah itulah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah sejalan. Allah
musibah dan kepedihan. Ya. Di antaranya adalah hikmahnya teman-teman diambil kedua penglihatannya. Sakit, corona kemarin kita 2 tahun Pak ya. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Ya. Di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak sekali, ada puluhan hikmah di sini. Di antaranya adalah menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah di saat sulit. Di saat sulit Pak, biasanya doa kita khusyuk, ya tidak Pak? Nah, ibu-ibu kalau lagi ada masalah itu tangan begini, Masya Allah. Ya. Kalau lagi ada masalah ya. Kalau lagi sakit ibu-ibu itu hati berkumpul menyatu, lalu kita berdoa, ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Lisan kita begitu khusyuk menyebut namanya. Hati kita begitu dipenuhi dengan cinta, berharap kepada Allah. Yaitu tidak ada mungkin kalau kita sedang tidak sehat. Kalau kita sehat, makanya Ibu, Nabi SAW mengatakan umat ini ditolong oleh Allah karena doa orang-orang yang lemah, yang ikhlas Pak. Innama tunsar hadhihi ummah bi du'afaihim. Teman-teman kita ini, kalau mereka ikhlas berdoa melalui sebab mereka, Allah akan mengijabah doanya. Amin. Kita ini yang Masya Allah yang mungkin sehat sempurna jarang berdoa. Apalagi yang di atas Pak, yang kaya jarang berdoa. Tapi Allah menolong kita. Pertolongan dari mana? Dari mereka ini. Jadi Nabi SAW mengatakan ada orang yang kalau kau lihat, kalau dia datang ke rumahmu kau tolak. Kalau dia meminang melamar anakmu kau akan tolak. Kenapa? Penampilannya kusut. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, tembus ke langit, tidak ada yang bisa menghalangi hijab oleh Allah juga. Ada orang seperti itu. Di pantangan manusia tidak direken Pak. Maka di zaman salaf dulu Pak, ada seorang orang minta hujan. Saya baru 2 hari lalu pulang dari Mekah. Ya, teman-teman saya cerita kemarin sholat minta hujan. Sholat apa yang paling tadi? Tidak lama kemudian banjir tuh Pak. Berarti Masya Allah mustajab ya. Di Ka'bah itu. Nah dulu di zaman saya, di zaman salam itu saya lupa di mana, namanya Abdul Mubarak, kalau saya lupa. Berhari-hari orang minta doa, tidak ada hujan tuh. Padahal macet ini bertahun-tahun, berbulan-bulan tahun turun hujan. Akhirnya Bapak di suatu masjid, mungkin masjid Nabawi saya lupa. Masuk di tengah malam, masuk ke masjid, ada seorang yang sangat sederhana. Rumahnya Bapak Ibu saya sebutnya, dia tukang sol sepatu Pak kan. Dia dulu waktu itu dia suka beli teropahnya orang. Lalu dia berdoa, kedengaran sama ulama ini. Dia nggak tahu kalau ada orang, dia pikir sepi masjid itu karena jam 2 jam 3 malam. Dia datang berdoa, dia berdoa, ya Allah, hamba-hambamu sudah berdoa untuk minta hujan, belum kau turunkan hujan, maka saya berdoa, ya Allah, turunkan hujan. Apa mau butuh? Dia. Langsung hujan Pak. Abdullah masak, ulama salat ini mengatakan, wah hebat banget orang ini. Diikuti ke rumahnya Pak, ternyata dia cuma ngontrak. Ketika masuk ke rumahnya dia kaget, kenapa? Kau tahu? Saya tadi dengar kau berdoa. Wah, seolah-olah dia tidak suka ketahuan Pak. Beda sama kita Pak. Nah, kita langsung masuk di piralkan, itu gara-gara doa gue loh. Besoknya Pak, orang datang lagi ke sana, orang kata yang punya rumah udah pindah. Tadi malam Anda ngomong apa? Seperti dia langsung tergesa-gesa. Karena dia nggak mau dikenal Pak. Justru orang yang seperti ini Pak, yang tidak terkenal, yang doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu. Nah, karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kesulitan, kepedihan teman-teman kita ini Pak tidak bisa melihat Pak. Tapi kalau dia berdoa, tembus langit. Kenapa? Karena Allah Ta'ala, karena mereka memiliki kesempurnaan ibadah, kemantapan ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak kayak kita yang tadi melihat orang, setiap buka HP, buka ini orang kita lihat. Bagaimana Allah mustajabkan doa kita? Nah, kemudian juga Bapak Ibu diantaranya membersihkan hati dari penyakit-penyakit sifat-sifat yang buruk Pak. Ya, Pak. Orang kalau sehat, kaya, cenderung kepada apa? Ada sifat buruk, sombong lah, pelit lah, ya, ujub dengan diri sendiri. Ya, kenapa? Karena kita merasa hebat, merasa kuat. Ya, kita merasa tenang, merasa aman dari azab. Ini semua penyakit-penyakit hati Pak. Yang kalau kita dapat musibah, itu semua bisa hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla, itu salah satu hikmahnya dapat musibah, membersihkan penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran yang ada di
di hati kita. Makanya Bapak Ibu lihat, semua musibah di dalam Al-Quran biasanya di ujungnya Allah katakan semoga mereka kembali. Zohar al-fasadu bil barri wal, satunya ayat, telah nampak musibah di laut, di darat, disebabkan karena dosa manusia. Zohar al-fasadu bil barri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum badala ma amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Itu dia. Ya, banyak orang Bapak Ibu susah taubat Pak, tapi ketika dikasih musibah dia taubat kepada Allah Subhanahu. Dan itu makanya sebagian ulama dulu mengatakan kalau saum nggak sakit dia khawatir ini istidraj. Jangan ini adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentu Bapak Ibu, agar kita bisa meraih keikhlasan dalam berdoa dan jujur dalam bertaubat. Ya, musibah Bapak Ibu membuat kita lemah dan fakir di hadapan Allah. Bukankah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan doa-doa yang mustajab adalah doa yang disepanjatkan dengan hati yang dibutuhkan. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, di antara ada berdoa boleh mengabarkan keadaan kita yang fakir. Ya. Coba lihat Bapak Ibu, doa Sayyidul Istighfar di awal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Aku hamba-Mu ya Allah. Aku banyak dosa. Aku aku dosaku. Allah suka kalau kita datang berhenti merengek. Yaitu kalau nggak dapat musibah, nggak ada remekan Pak. Allah suka kalau kita mengilhah, namanya dalam bahasa Arab, merengek, merintih, menampakkan kefakiran kita. Makanya disunahkan berdoa mengangkat tangan Pak. Lalu kita mengatakan, coba lihat doanya Nabi Musa alaihissalam. Para ulama mengatakan ini doa yang menjadi pembuka kemenangannya terhadap Firaun. Waktu dia lari dari Mesir kematian sebatang kara, tak bawa apa-apa, berhari-hari nggak makan. Lalu dia melihat ada dua perempuan menggembala, dia tolong, dan masya Allah dia tidak minta tolong. Kalau saya sudah tolong kamu ya Mbak, tolong saya sudah berhari-hari, tolong dong kasih saya. Enggak, langsung kembali lagi menjauh dari perempuan ini. Lalu dia berdoa di bawah pohon, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku fakir, aku butuh, aku hamba-Mu yang baik. Nabi Musa mengucapkan itu dalam keadaan terdesak, berhari-hari tidak makan. Dia datang kematian, nggak tahu siapa yang akan melindunginya. Dalam keadaan ketakutan dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Dalam keadaan itu dia bilang, saya fakir kepada-Mu ya Allah. Setelah itu Pak, tidak lama Allah membuka pintu-pintu mereka. Datang dua perempuan ini. Kalau dipanggil ayah, ternyata ayahnya orang soleh. Lalu suruh tinggal, bahkan suruh jadi menantu. Coba kalau dia tinggal di rumah orang-orang yang tidak baik, orang soleh, orang beriman, coba aman. Nabi Musa alaihissalam. Dari mana munculnya? Minta kepada Allah, fakir. Dari mana munculnya? Dikasih ujian oleh Allah azza wajalla, berupa rasa takut agar dia memohon kepada Allah jalla wa ala. Bukankah ada yang namanya doa al-muttar, doanya orang yang terdesak? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah azza wajalla, ya, Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Ya, teman-teman ya, Bapak Ibu, jangan keliru bahwa Allah memilih teman-teman yang tunanetra ini. Allah yang memilih Bapak, pengetahuan Allah, hikmah, Lauhul Mahfuz Pak. Semua yang terjadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu. Semua yang akan terjadi. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Pena. Lalu Allah katakan, hei pena, tulis semua apa yang akan terjadi. Ditulis semua, termasuk takdir kita. Bahwasanya kita hidup akan kehilangan pandangan, kehilangan penglihatan. Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu, ujian yang diterima tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Itu tidak. La yukallifullahu nafsan illa. Masya Allah, surah Al-Baqarah 286. Ujian yang kita terima Pak disesuaikan oleh Allah dengan kapasitas kemampuan kita. Coba perhatikan Pak. Tidak ada ujian yang membuat kita binasa. Semua dalam batas-batas kemampuan kita. Bahkan Allah sesuaikan dengan keimanan kita. Yubtalur rajulu ala qadri dini. Kata Nabi, orang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Kalau Allah melihat dia kuat, dia tambahin itu. Tapi kalau Allah melihat dia lemah, maka dia kurangi Bapak Ibu. Makanya kita mungkin lemah imannya Pak. Karena biasa-biasa aja ujian dari Allah. Makanya Nabi tanya, siapakah manusia yang paling sabar? Kata Nabi, para Nabi dan Rasul. Asyadun nasi bala. Mereka adalah orang yang paling besar ujian dan musibah yang ditimpa mereka. Kenapa? Mereka adalah orang yang paling kuat imannya. Maka
siapa yang sakit bertahun-tahun? Ayo. Oh. Apakah pernah mengeluh tuh? Tidak. Bahkan dia bilang apa? Doanya bilang, Anni massaniyad durru. Aku tertimpa kesulitan. Dia tidak mengatakan, Ya Allah, Engkau menimpakan kepadaku kesulitan. Adabnya Bapak Ibu, jangan menyandarkan musibah kepada Allah. Tidak boleh. Adabnya begitu. Walaupun kita yakin semua ada karena Allah saja. Musibah datang dari siapa? Allah. Tapi ketika ada keburukan menurut kita, yang kita anggap buruk, tidak boleh disandarkan kepada Allah saudara. Karena keburukan itu menurut kita, bukan menurut Allah saudara. Kan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Buruk itu menurut yang ditakdirkan, bukan menurut yang mentakdirkan. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ketika berdoa, Ya Allah, aku sakit, Engkau yang menyembuhkan. Ketika sakit, dia mengatakan, aku yang sakit. Ketika sembuh, dia sandarkan kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa. Coba lihat Bapak Ibu. Adabnya begitu Pak. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya apa yang datang dari Allah adalah baik dan yang buruk. Ya. Kitanya karena keterbatasan akal kita melihat itu keburukan. Seperti tadi pasien yang mau diamputasi Pak. Bagi dia, dok, saya diamputasi. Dok, zolim banget loh. Dokter ini nggak tahu. Saya ini mau pas aku dipotong. Menurut kita, dokter zolim sama dengan minum obat pahit. Ya kan? Kita orang tua kenapa sih jahat banget? Kenapa saya harus minum pahit? Padahal di situ ada Allah menciptakan sesuatu itu, ada yang memang secara zatnya baik, ada yang Allah ciptakan bukan untuk zat itu, tapi untuk seperti Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan iblis, bukan untuk itu. Tapi ada tujuan di balik itu yang Allah inginkan. Pak, Bu, kita Allah menciptakan iblis, Pak. Kalau kita perhatikan, Pak, untuk apa ya? Allah menciptakan makhluk yang kerjaannya sibuk tiap hari, fokus menggoda kita. Ya atau tidak? Ya. Ternyata Bapak Ibu, apa hikmahnya? Agar kita terus-menerus berlindung kepada Allah Subhanahu. Pak, Bu, Nabi pernah ada sahabat Ka'ab bin Ujrah pernah nangkap setan kok. Lalu setan mengatakan, kalau kau baca ayat kursi waktu pagi, kau akan terlindung sampai sore hari, dilindungi dari setan, godaannya dan gangguan. Kalau kau baca di sore, zikir pagi dan petang, maka kau akan terlindung hafiz. Ada pelindung dari Allah sampai selesai. Allahu Akbar. Kalau Abu Hurairah juga pernah menangkap setan. Setan mengatakan, kalau kau baca ayat kursi sebelum tidur, maka kau akan terlindung sampai pagi. Bapak Ibu, 3 kali sehari kita baca ayat kursi. Kalau nggak ada setan, kita nggak baca itu, Pak. Ya, kita selalu membaca surah Al-Mu'awwidzat, Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Coba Pak, berapa kali kita baca? Setiap selesai sholat wajib kita baca kok. Zikir pagi dan petang kita baca kok. Kemudian sebelum tidur kita baca kok. Bayangkan, tidak ada waktu kecuali. Coba ya, dalam agama, dalam syariat agama kita, hampir semua 24 jam ada doanya Pak. Tadi keluar rumah teman-teman komunikasi. Tadi siapa yang tahu doa keluar rumah? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Angkat tangan. Masya Allah, coba berdiri Pak. Coba berdiri, ya. Ini kasih hadiah sama saya, sini, maju sini. Maju saya. Asep Mana nih? Coba pegang di atas. Ya, nih. Ya. Coba doanya. Apa tadi Pak? Doa keluar rumah Pak. Bismillahi tawakkaltu ala wallahi ala wala quwata illa billah. Allahi. Alallahi La haula. la haula wala quwata illa billah. Yang artinya. Oke, kalau nggak tahu artinya
jadi teman-teman, kehilangan penglihatan bukan aib, teman-teman. Ya, kita buta itu bukan aib dan bukan tanda Allah nggak sayang sama kita. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Fajr Allah bantah. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi. Nah, sebaliknya Allah katakan orang yang mendapatkan rezeki, Allah katakan itu bukan tanda Allah sayang cinta padanya. Kalau kafir kaum yang lebih cinta Allah, kalau standar bosnya cinta Allah, kemuliaan Allah diberikan kepada Allah dengan rezeki yang banyak, no. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahan. Sebaliknya Allah katakan, jangan sampai engkau mengira kalau kau dikasih ujian, rezeki miskin engkau, tidak punya apa-apa, lalu kau anggap aku dihinakan oleh Allah. Kata Allah, kalla, bukan. Itu bukan. Nah, saya tadi saya share sedikit Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu di sejarah Islam banyak ulama-ulama, orang-orang terbaik yang ternyata mereka tidak ada penglihatan. Ada yang dari lahir, ada yang setelah tua, ya. Di antaranya ada namanya Al-A'mas. Ya. Ini wafat tahun 148 Hijriah, ulama besar dari Kufah, Irak, ahli hadis dan qiraah. Hafalannya kuat sekali, Pak. Teman-teman ini Bapak Ibu, insyaallah orang yang memiliki Allah Ta'ala takdirkan tidak punya penglihatan, Pak, biasanya dikasih Allah Azza wa Jalla kekuatan dalam hafalan, daya ingat yang kuat, Pak. Coba nanti tanya, Pak, nanti setelah ini dia akan mereview kembali ceramah saya. Betul tidak, teman-teman? Ya. Kalau bapak yang sehat-sehat kemarin ini, ya dia ngantuk-ngantukin ya, padahal ngantuk, Pak, ya. Al-A'mas ini. Kemudian juga ada yang buta sejak lahir, ya. Imam itu agak Imam Bukhari di akhir hayatnya. Ya. Seperti yang akhir hayat Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'in dan ahli tafsir yang sangat luar biasa. Tapi akhir hayat dia mengalami kebutuhan. Imam Qatadah, Imam Qatadah, tafsirnya masya Allah, ahli tafsir dari Basra, dan dia terlahir dalam keadaan buta, a'ma, hafal Quran sejak kecil dan menjadi rujukan al-tafsir Quran di zaman beliau, rahimahullah. Dan gurunya Imam Syafi'i namanya Waqi bin Al-Jarrah, hilang juga penglihatannya di masa tua. Rata-rata banyak di masa tua. Mungkin kalau kita sekarang apa? Kata Arab kali ya. Allah Ta'ala itu belum ada. Jadi ahli hadis yang sangat kredibel. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, gara-gara orang yang buta, Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman saya tanya nih, teman-teman yang buta ya, yang sudah neta, di surah apa Allah? Bapak saya kasih dia lagi Pak. Sini Pak, maju Pak, yang pakai kacamata hitam. Ya, sini. Bentar, masih ada dompet saya, masih ada. Oh, masih ada. Ya. Jangan khawatir yang lain sudah. Oh ya, coba disebutkan ayatnya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika annahu yazakka. Cukup barakallahu fiik, masyaallah. Pak menghadap ke sana, kameranya di sana. Pak, boleh saya tahu Pak, Bapak kehilangan penglihatan sejak kecil atau sudah dari umur 9 tahun Pak. Jadi 1 sampai 9 tahun sempat melihat. Sempat melihat sampai umur 9 tahun tuh, sampai SD kelas 3. Wajah atau apa yang paling Bapak ingat atau pernah lihat? Apa yang paling berkesan Bapak? Pemandangan apa yang paling berkesan? Ya sampai sekarang ya lingkungan kita masih dulu kita masih kebayang terus sampai sekarang masih. Masya Allah. Semoga Allah berkahi Pak. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah sudah. Bapak. Oke. Jadi ada saya upaya ya. Apa Ibu? Nabi ditegur Pak. Allah langsung menegur. Kenapa? Menyuekin Pak. Lagi tak
Yang datang mendengar orang pembesar Quraisy, Pak. Kalau menurut kita wajar ya, kalau menurut saya ya. Ini kalau mereka masih Islam semua, luar biasa. Dampaknya luar biasa kepada Islam. Maka Nabi semangat berdakwah kepada mereka. Lagi asik berdakwah dengan pembesar, datang Umi Maktum menyelah Nabi. Namanya menyelah karena dia nggak tahu Nabi sedang apa. Namanya orang nggak tahu. Dia menyelah. Ya Rasulullah ini. Lalu Nabi apa disebutkan? Abasa. Apa artinya abasa? Berbuka masam. Pertanyaannya, kalau wajah Nabi berbuka masam, yang buta ini tahu nggak Nabi berbuka masam? Nggak tahu, tapi tetap ditegur oleh Allah. Teman-teman, saya berbuka masam tahu nggak sekarang? Nggak tahu. Jadi saya kalau berbuka masam teman-teman nggak tahu, tapi Allah tegur, Pak. Wal bukan hanya berbuka masam. Karena ini Bapak Ibu, Masya Allah nih. Makanya ketika Nabi sudah meninggal, ada seorang sahabat yang mau kamu melihat seseorang yang Allah Ta'ala menurunkan ayat karenanya. Allah Nabi Muhammad itu berarti itu Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Dan Nabi SAW menyampaikan ayat itu. Kalau Nabi tidak jujur, tentu Nabi SAW tidak bacakan ayat ini, tapi Nabi bacakan. Dan itu Quran. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Oh, tidak tahu dia datang untuk ingin membersihkan dirinya. Ini Bapak Ibu, maka Masya Allah ini Abdullah ibn Umi yang kemudian jadi muazzinnya para muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Imam Bukhari disebutkan sebagai ulama bahwasanya pernah buta, ya, tetapi kemudian Allah sembuhkan katanya berkat doa ibunya, dan banyak lagi. Dan yang terakhir ada ulama Saudi yang sudah meninggal, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, ulama yang sangat disegani, ulama yang sangat kuat tawadu. Itu juga kehilangan penglihatannya. Jadi semua Allah Taala muliakan. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, kebaikan bisa datang dalam bentuk sesuatu yang memang tidak kita harapkan. Ya, contohnya Nabi Yakub, ibu-ibu menangis, Nabi Yakub kehilangan putranya. Oh, gara-gara menangis Bapak Ibu, Allah Taala butakan. Tapi kemudian bisa melihat kembali dengan apa? Bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Bapak Ibu dalam keadaan buta, dia tetap husnuzan. Allah Ta'ala akan kembalikan anakku. Ya, kemudian pada saat puncaknya 3 anaknya hilang, Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin, satu lagi kakaknya yang paling tua, tidak ada. Disitulah dia berdoa, ya Allah, semoga Allah Ta'ala mengembalikannya kepada, dan Allah kembalikan semua. Ya. Maka Bapak Ibu jangan pernah suuzon kepada Allah Azza wa Jalla, karena seringkali Allah Ta'ala memberikan kebaikan dengan cara yang berbeda dari harapan yang kita harapkan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu terkadang ada sesuatu yang musibah atau sesuatu yang pahit, namun ternyata itu menjadi pintu kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Ya. Oleh karenanya Ibu dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini dia ya. Yang pertama, menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang pertama, teman-teman Bapak Ibu, adalah redho. Ya, itu tuh yang paling penting. Redho, menerima dengan lapang dada. Inilah yang terbaik. Teman-teman, kehilangan penglihatan, inilah keputusan Allah yang terbaik. Ya. Saya tidak tahu sebetulnya apa yang terbaik, mungkin baik. Ada yang bisa ngasih testimoni enggak, Pak? Setelah tidak bisa melihat, apa yang Bapak rasakan? Gelap ya, betul gelap. Tapi Pak, kalau Bapak bisa melihat, Masya Allah, apa yang Bapak, saya tanya di depan saya, kalau Bapak bisa melihat, apa yang pengen Bapak lihat? Wajah siapa yang Bapak pengen lihat? Anak. Wajah Rasulullah, Ustaz. Wajah Rasulullah, Masya Allah. Kita semua berharap bertemu Nabi. Nanti Insya Allah Bapak Ibu, kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Itu dia. Ya. Di dunia ini tadi tidak ada yang sempurna. Jangan pernah merasa tentram dengan dunia, itu dilarang.
diboikot oleh Nabi selama 1 bulan. Karena mereka minta tambahan, ada rampasan perang dari Yahudi, Khaybar ditaklukkan dibawa ke Madinah. Mereka minta, ya Rasulullah tolong dong. Lalu Nabi SAW, Allah pilih, kau pilih Allah dan Rasulnya atau dunia atau akhirat? Apa tujuannya Bapak Ibu? Kalau mereka mendapatkan harta bisa jadi dia tentram dengan dunia. Maka teman-teman, ya nanti di hari kiamat Allah akan beri penglihatan. Di dunia ini hanya sebentar. Maka Bapak Ibu jangan tenang, jangan. Dan itu bisa orang merasakan tentangan kalau dia kaya, dia sehat, dia sempurna, dan dia merasa tentram lalu lupa dengan akhirat. Ya? Maka ingat-ingat kehidupan akhirat terus-menerus. Di antaranya apa kata Nabi? Orang kalau sudah masuk surga ada penyuh. Kalian akan sehat, tidak akan sakit. Kalian akan awet muda, tidak akan tua. Apalagi itu. Kalian akan hidup, tidak akan mati. Dan kalian akan bahagia, tidak akan pernah sengsara. Masya Allah. Di dunia ini semua kebalikannya. Ya. Nah, termasuk ujian, Bapak. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji. Nah, itu maka hendaknya. Maka tiap pagi dan petang kita selalu mengucapkan apa Bapak Ibu? Coba semuanya. Raditu billahi wa bil islami. Ya. Itu redo, aku redo. Allah Rabbku. Maknanya apa? Aku redo dengan apa yang Allah putuskan. Ya. Nah, dan ini memerlukan tauhid yang kuat, memantapkan, harus ngaji, berilmu Pak. Kalau nggak berilmu, teman-teman yang komunitas ini harus sering ngaji Bapak Ibu ya, sering duduk di majelis ilmu. Kalau nggak disiram tuh hati-hati terkena syubhat. Ya. Kemudian di antara yang kedua adalah ibu-ibu bapak sekalian adalah bersyukur, menyikapi takdir dengan apa tadi? Redha, kemudian bersyukur, mensyukuri Bapak Ibu. Nabi SAW di antara cara agar kita redha dengan apa yang melihat ke bawah, ya toh? Kata Nabi, la unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah, jangan lihat ke atas. Ya. Bagi teman-teman bapak-bapak ibu yang sehat sempurna penglihatannya, Pak, kehadiran teman-teman kita ini menjadi kita bersyukur kepada Allah. Kita ini punya mata, tapi jarang kita pakai baca Quran. Kita punya mata, tapi jarang kita pakai untuk melihat kebaikan. Mereka teman-teman, masya Allah. Jadi bagi yang teman-teman yang tunanetra, lihat lagi, masih ada yang lebih ini dari kita. Ada yang kehilangan mata, kehilangan juga yang banyak. Dan yang lebih banyak adalah kehilangan mata hati, Bapak. Itu yang lebih buruk, Pak. Banyak orang sempurna, Bapak Ibu, tapi dia kehilangan agamanya. Nah, Bapak, betul Allah menghilangkan matanya, kedua matanya, tetapi Allah tidak menghilangkan cahaya mata, cahaya hati, sehingga sampai sekarang Bapak Ibu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Itu syukur tawakal. Berusaha Bapak Ibu kita tawakal ini ibadah yang sangat agung. Bertawakal kepada Allah dalam keterbatasan kita Bapak Ibu. Nah Pak, jangan pernah berharap dengan musibah kita ini berharap dikasihi makhluk Pak. Jangan menjadikan ketidaksempurnaan kita sebagai cara kita untuk berharap pada hati, berharap pada apa yang di tangan manusia. Apa yang di tangan Allah itu yang terbaik, Bapak Ibu. Ya. Seringkali kita di Indonesia ini Pak dieksploitasi teman-teman kita ya. Untuk ini, untuk itu, ya. Jangan berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan menceritakan kesedihan kita ini apa? Kalau kau berharap kepada makhluk, Allah serahkan kepada makhluk kita. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, wa may yatawakkal Allah, lanjutkan ayatnya. Wa hasbu, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi kita. Ingat Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya. Dia punya anak kecil Ismail alaihissalam di lembah yang tandus, bukan di siang sana, siang jauh. Enggak. Di lembah yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada pohonan. Bayangkan Pak, terbuka lagi, ditinggalkan ini karena perintah Allah saja. Tapi ketika dia mendengar, ya wahai suamiku, apakah Allah amaraka biha? Apakah Allah yang perintahkan? Kata Ibrahim, ya. Langsung berhenti, Pak, dia tidak kejar lagi suaminya. Kalau begitu, la yudhiyyun Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang
kita bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada makhluk. Ya, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Minta kepada Allah, jangan lemah. Jangan sampai dengan keterbatasan teman-teman lalu kemudian tangan kita berharap kepada makhluk. Berharaplah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau hari ini Allah Ta'ala melembutkan hati sebagian teman-teman kita, ibu-ibu majelis taklim, memberi hadiah, itu semua karena apa? Kemurahan dari Allah Subhanahu melalui mereka. Jadi yang pertama kali berterima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu. Betul, Bapak Ibu juga berterima kasih kepada teman-teman dengan doa jazakallahu khairan. Tapi siapa yang melembutkan hati majelis taklim ibu-ibu ini? Mengundang teman-teman Allah Subhanahu. Tapi kalau berharap sama makhluk, maka Allah Ta'ala menjadikan kefakiran di mata kita. Nah itu teman-temannya. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan ini kekurangan kita, dieksploitasi agar kita mengharapkan belas kasih manusia. Tidak, mintalah belas kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki mondar-mandir di depan istana, berharap raja ngasih uang nanti apa. Lalu ada seorang syekh dan melihat, kamu datang ke rumah orang yang menutup pintunya untukmu, berharap dia buka pintu, tapi dia tidak buka. Yang kemiskinannya nampak, kekayaannya tidak jelas. Kau tinggalkan Allah Azza wa Jalla yang 24 jam terbuka pintunya, lalu kau tidak datang ke pintunya. Yang dia berkata, minta ud'uni astajib lahu, minta kepada aku pasti kasih. Dia senang kalau kamu minta. Ya ada pun raja itu, kalau kau datang minta belum tentu dia senang. Minta sama Allah saja. Pintunya tidak pernah tertutup. Aneh katanya, kau ini datang kepada orang yang miskin, meninggalkan Allah yang maha kaya, yang pintunya terbuka dan bahkan senang kalau dia diminta. Nah, maka saya minta teman-teman ya, perkuat akidah. Bukan hanya teman-teman, semua kita ini harus akidah yang kuat, mantap ya. Itu yang agar kita jangan melampaui batas dalam perkara ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu, tadi menyikapi takdir dengan sikap ini. Kedua adalah bagaimana kita mengubah ujian ini menjadi lapar ladang amal saleh. Keterbatasan bukan untuk menghalangi kita ibadah. Saya sering melihat Bapak Ibu, teman-teman tunanetra rajin sholat berjamaah. Di sini sampai ada yang sholat berjamaah. Ada yang ada sholat berjamaah? Tahu mana? Hah? Mana Pak Isa? Masjid dia Ustaz. Mana beliau? Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ke kanan saya atau kanan? Oh gini saya. Oh Masya Allah. Pak Hasan, udah berapa juz hafalannya Pak Hasan? Pak Isa. Oh kalau jadi imam masjid saya lebih banyak hafalannya. Ya bahkan saya lihat ada video kemarin di Saudi itu ada orang tunanetra, dia bikin tali dari rumah ke masjid. Bikin tali Pak, jadi setiap ke masjid dia pegang talinya. Dan dia tidak butuh pertolongan orang lain. Dia kalau bertolong cuma dengan jazakallah khair. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita ini berharap itu yang berharap sama makhluk, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka Allah Ta'ala akan menggandakan pahala kita bagi orang yang terus Bapak Ibu ya bersabar. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, karena dunia ini adalah tempat ujian, maka modal terbesarnya adalah sabar. Ya Bu ya, sabar. Makanya di terakhir ini Allah Ta'ala banyak mensifati penduduk surga dengan sabar. Apa kata Allah? Wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka dengan surga. Dengan apa? Atas kesabarannya. Juga ada perkataan malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang ke surga atas kesabaranmu. Kan itu Bapak Ibu, seluruh dunia ini adalah ujian. Ya toh? Maka modalnya adalah sabar. Sabar itu seperti kedudukan kepala bagi anggota badan. Ada tak Pak orang yang hidup tanpa kepala? Orang pergi ke pasar gak punya tangan, gak punya kaki, masih banyak Pak. Tapi gak ada orang pergi ke pasar gak punya kepala. Begitu juga orang yang beragama, gak punya kesabaran, tidak ada agama bagi. Semua itu melaksanakan perintah
Allah butuh kesabaran. Meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Menerima musibah takdir itu juga butuh kesabaran. Jadilah sabar adalah modal terbaik kita hidup di dunia ini. Ustaz, mohon maaf sampai jam 10.30 aja. Oke, Ustaz. Nama saya tidak lagi. Terima kasih teman-teman. Ya. Izin Ustaz, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dan kita juga ini baru pertama sahabat-sahabat rekan-rekan dari Majelis Tunanetra Silaturahmi bersilaturahmi ke sini, dan kita pun baru pertama kali kenal dengan Ustaz. Kalau boleh Ustaz, mungkin kita ini kenal secara pribadi Ustaz. Nama Ustaz siapa? Enaknya dipanggilnya apa? Ustaz tinggal di mana? Istilahnya pernah mungkin mengenyam belajar ilmu di mana? Agar kenapa? Agar suatu waktu nanti kita ketemu di jalan, kita mendengar suara Ustaz, kita ngobrol dengan saudara atau keluarga kita. Waktu itu kita kenal dengan Ustaz itu. Misalkan kita lewat masjid mana dengan suara Ustaz yang ceramah, ditanya sama saudara kita, teman kita, emang Ustaznya namanya siapa? Gak tahu. Apa suaranya doang? Emang Ustaznya tinggal di mana? Gak tahu. Nah, nanti takutnya kamu mah cuma berhalusinasi saja begitu. Jadi mohon mungkin dibantu Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum saya datang belum diperkenalkan. Saya pikir sudah diperkenal. Tak kenal maka tahu. Saya Bapak Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Memang Bapak Ibu, kenapa kita dalam agama kita ini disebut oleh Allah ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Dan di antara bentuk saat kita bersaudara saling dita'arufu, kita saling mengenal. Tadi yang mau dikenal apa Pak namanya? Nama saya Ali Pataja. Saya dipanggil Abu Hanif Ali Pataja. Saya sekarang memimpin pesantren tahfiz di Bojongkulur, Bogor. Bogornya dekat sini Pak, cuma 12 menit. Kemudian istri 1, anak 8. Dari satu istri ya. Terus ini anak 8, banyak banget, banyak istri, enggak 1. Ya, kemudian pendidikan saya banyak di Muhammadiyah, tapi sekarang juga saya adalah sedang kuliah online di Universitas Islam Madinah. Terus tinggalnya di itu tadi Bojongkulur, di pesantren ya. Saya teman-teman saya mengajak siaran pesantren, ketemu pesantren saya juga 30% tidak berbayar, 70% berbayar, tidak 30% berbayar. Kelahirannya, waduh, malu sudah tua. Umur saya sudah 50 sekian ya, ada lah ya. Di atas 50 bisa 70. Ya. Tapi Pak, kalau mendengar suara saya coba tebak Pak. Bapak belum melihat saya wajahnya. Suaranya doang yang kelihatan muda, wajahnya sih boros ya. Ya, sekitar itulah ya. Oke. Dan saya senang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman datang ke sini. Biasanya kajian kita ada temanya ya. Ada kalau salah saya membawakan kitab Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar. Dan kali ini kita besar spesial untuk teman-teman, spesial temanya karena yang datang juga teman-teman yang spesial. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Apa lagi Pak? Tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Rafiq dari Cikunir, mungkin sekitar 2 kilometer dari tempat ini. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan apa yang kita benci itu kadang-kadang itulah yang terbaik bagi Allah, dan pastinya berlaku sebaliknya. Kadang apa yang kita cinta justru tidak baik atau kurang baik bagi Allah. Lalu pertanyaannya,
menyikapi menggunakan kecerdasan buatan untuk tunanetra biar tidak tersesat bagaimana Ustaz secara Islami gitu. Kecerdasan buatan yang mungkin bahasa simbolernya artificial intelligence lah gitu ya. Lalu yang kedua ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Itu yang dimaksud dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu bagaimana, Ustaz? Kan dalam realita kehidupan masyarakat kan banyak juga yang tak sholat tapi mereka bisa berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak mendolimi tetangganya, yang malah kadang-kadang suka suka beramal ya. Jadi pertanyaannya, jadi yang bagaimana itu? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jazakallahu khairan. Tafadhol. Terima kasih Pak Robi. Ini biasanya kalau kajian kita nggak ada pertanyaan yang begini ya. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Saya terpesona dengan cara beliau bertanya, bagus sekali, elegan ya. Dan seperti kalau saya tidak melihat bapak seperti nggak tunanetra ya, masya Allah, barakallahu fiik. Tadi mau tanya pertama Pak, lupa saya. Oh artificial itu begini bapak, ini dunia kita jadi begini. AI ini lebih, menurut saya lebih berbahaya daripada yang lain seperti website. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang sebetulnya AI. Dan dia hebatnya AI ini, dia bisa membaca kita. Kita tinggal ngasih data ke dia, dia tahu kita. Saya tolong ya jawabannya sesuai dengan ini. Saya ini saya mau yang sesuai hadisnya kita. Maka dia kasih kita yang sesuai. Tapi kalau bilang semua yang dari juga nggak apa-apa, dia kan. Jadi dia membaca pikiran kita. Ini menurut saya lebih baik. Untuk menuntut agama, saya belajar agama saya tidak sarankan. Bapak Ibu, agama kita ini punya salah satu keistimewaan apa? Bersanad, Pak. Memiliki penukilan ilmiah. Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Rasul kepada para sahabat, ya toh? Ya. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Kemudian di zaman itulah kemudian dikumpulkan. Nah, mereka mengumpulkan hadis dengan cara yang sangat ilmiah. Ini yang menunjukkan sholat kita, duhur nanti 4 rakaat masih sama duhurnya Nabi. Kalau enggak, Pak, udah ribuan tahun yang lalu. Agama Yahudi, agama Nasrani tidak punya ilmu yang istimewa, namanya sanad. Makanya dulu, ya, kalau Anda perhatikan, kalau menurut Al-Quran, dulu orang Yahudi dan Nasrani sholat. Nabi Isa itu sholat, itu Nabi Isa. Nabi Musa juga sholat, sholat dari itu Musa. Tapi kenapa sekarang mereka tidak sholat? Mereka beribadah nyanyi-nyanyi, main musik nyanyi-nyanyi di gereja-gereja, di ceramah mereka. Hilang itu ibadah sholat. Kenapa? Ada banyak penggunaan aja. Maka Abdullah Zubair mengatakan, agama ini, ilmu yang kalian pelajari adalah bagian dari agama. Karena itu perhatikan kepada siapa engkau mengambil agama. AI cuma membantu kita memberi wawasan, tapi jangan terlalu percaya 100%. Ya, hanya membantu tugas-tugas dunia, mungkin kalau mau menggambar apa boleh. Tapi kalau untuk agama harus diambil sumbernya, akidahnya. Yang duduk di sini, Bapak duduk di pengajian, harus tahu siapa, dari mana akidahnya, benar nggak, selamat nggak akidahnya. Apa yang diambil, apa yang Bapak belajar itu akan jadi agama. Ya, perhatikan dari mana engkau mengambil agama. Ayat ini saya sudah pakai Pak, tapi hanya sekadar untuk memberi wawasan. Ya, tapi pada prakteknya kita harus tahu, ya, menukil dengan hadis-hadis yang sahih. Sekarang memberi wawasan, tapi kalau murni dari situ saya tidak sarankan. Atau yang paling selamat adalah pakai website yang terpercaya. Bapak Ibu, saya baru 3 hari pulang dari Mekah, hanya 2 hari di sana. Saya diundang oleh salah satu channel TV yang akan membuka, jadi bukan channel, pembelajaran Islam secara online, namanya ZAD. ZAD itu luar biasa Bapak Ibu, pusatnya ada di Jeddah, ada di Kanada, ada di Belanda. Masya Allah Bapak Ibu,
followernya yang belajar agama, dan itu belajar terstruktur, akidah terstruktur, ada ujiannya kayak belajar. Kayak kita mahasiswa, ada ujiannya, ada materinya terstruktur, ya, ada kurikulumnya. Sayangnya mereka belum punya bahasa Indonesia. Nah, kita ini saya minta untuk dengan tim untuk mencoba apakah mungkin nanti ada zat di Indonesia, karena muridnya sedikit dari Indonesia, karena hanya 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Makanya banyak muridnya di Kanada, ada di Amerika, di Australia, Afrika, banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin katakan belajar agama sekarang sangat mudah. Dulu kita beberapa puluh tahun yang lalu, Pak, kajian kayak gini mana ada? Nggak ada, Bapak Ibu. Sekarang pengajian RT aja diundang Ustaz, reuni SMA aja, Pak, saya pengajian tiap bulan itu SMA. Alhamdulillah, tidak ada uzur bagi kita nggak tahu agama. Belajar kami wajib, Pak. Thalabul ilmi fardhatun. Nah, bagi teman-teman yang punya keterbatasan, ada teknologi. Ini kadang-kadang ini live, kadang-kadang ada live, Pak. Kita nggak bisa datang, ada live, bisa kita ulang-ulang. Alhamdulillah. Nah, tetapi Bapak Ibu ingat, channelnya itu siapa pengajarnya. Saya punya pesantren, Pak. Seringkali kalau ada orang survei, sebagian besar datang itu hanya bertanya, Pak, ada futsalnya nggak, Ustaz? Ada kolam renangnya nggak, Ustaz? Ada ini. Jarang sekali kurikulumnya apa, Ustaz? Yang mengajar apa, Ustaz? Nggak ada, jarang. Harusnya kita, Pak, kalau mau cari sekolah buat anak kita, yang pertama kita lihat adalah siapa yang akan mengajar anak kita, karena itu akan menentukan agama anak kita. Kalau yang mengajar yang ahli hisab, ini kayaknya alhamdulillah teman-teman Indonesia tidak ada yang ahli hisab ya. Apa hukumnya di sini, tapi nggak tahu di luar. Nah, kalau guru anak kita mengajar anak sambil ahli hisab, anak juga akan jadi ahli hisab. Apa yang dipandang baik oleh guru akan dipandang baik juga oleh anak-anak. Saya setuju, Pak. Pertanyaan Pak Abdul ini betul. Hati-hati, saya tidak sarankan kalau mengandalkan itu untuk belajar agama, no, karena dia akan memberi kita pelajaran sesuai dengan apa yang kita minta. Dia akan membaca pikiran kita. Kita kasih data ini, dia akan memberi. Dan jutaan orang melihat, saya agak mengkhawatirkan juga ya sebagai AI. Kalau untuk belajar agama loh ya, saya agama. Allahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua tadi apa, Pak Mufti? Oh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba lihat kita tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud mencegah di situ? Adalah sholat yang berkualitas. Ada tuh syarat-syaratnya. Sholat yang merasakan kehadiran Allah Azza, sholat yang ikhlas karena Allah Azza, sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sholat yang seperti itu mencegah, Pak. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat tapi tidak mencegah? Kita katakan itu hal yang berbeda. Sholatnya sendiri itu ibadah, ya kan? Merasakan perintah Allah. Adapun akhlaknya itu dosa tersendiri. Tidak boleh dijadikan, ngapain sholat kalau tetap nanti nggak boleh. Sama dengan ibu-ibu. Saya mending nggak pakai jilbab, Ustaz, tapi saya nggak ngomongin orang. Daripada pakai jilbab dia ngomong orang, kita katakan dia pakai jilbab itu dia melaksanakan perintah Allah situ. Dia berjilbab, dia melaksanakan perintah Allah. Adapun dia gibahnya itu perintah yang lain. Tapi sejatinya memang Bapak Ibu, agama ini satu kesatuan. Orang yang sudah melaksanakan perintah Allah, makanya Allah Ta'ala menyuruh kita masuk Islam secara sempurna toh. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi jangan salahkan sholatnya. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Orang yang sholat tapi mungkin masih melakukan dosa, tapi orang yang tidak sholat tapi ada kebaikannya. Yang masih sholat, Pak, karena dia melaksanakan perintah. Sholat ibadah terbaik. Bahkan sebagian sahabat mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Tuh ya, itu ya, lihat. Nah, jadi kata Abdullah bin Abbas kalau dia mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah, tapi bohong lebih saya sukai daripada bersumpah dengan nama saya Allah syirik tapi benar. Makanya ada prioritas, Pak. Iman harus yang paling ya. Ada orang baik tapi non muslim, kurang baik tapi Bapak Ibu melihat itu dengan kacamata yang sempurna, bukan hanya melihat akhlaknya, Pak. Dia berakhlak baik tapi dia mengatakan Allah punya anak. Coba lihat keburukan macam apa yang lebih dasar kalau saya meyakini Allah punya anak, Pak. Dia mungkin melakukan dosa tapi dia merasa itu dosa, tapi dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Lebih baik dibanding itu. Tapi dia Pak ya,
bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, masih saya lebih sukai daripada bersumpah dengan nama berhala tapi yang benar. Yang benar, yang baik tentu bersumpah dengan nama Allah dan juga isinya. Saya kira itu Bapak Ibu, panitia masih banyak kegiatan-kegiatannya. Saya serahkan kembali. Demikian dapat saya sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Ustaz. Masya Allah banyak hikmah yang kita dapatkan hari ini. Satu hal yang hikmah buat saya itu Ustaz, mereka pada hafal dari Ustaz surat Al-Baqarah. Walau alam saya tahunya ada orang yang belum hafal-hafal juga udah 50 tahun Ustaz. Masya Allah. Jadi ini mari kita jadikan pelajaran buat kita bahwa kita semua insya Allah akan ke depan akan lebih baik. Tentunya insya Allah hikmahnya kita mendapat contoh dari teman-teman kita di sini yang dengan kegiatan tetap mereka majelis ini Ustaz katanya hajinya di beberapa tempat insya Allah. Di mana hajinya Pak? Di Ustaz Subakir juga katanya. Masya Allah Pak. Di Messi katanya pernah juga. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah berpartisipasi dari Muslim Madani dan semua muslimin yang telah berinfak untuk kegiatan kita ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat kita tunanetra, mohon tidak meninggalkan tempat dulu. Nanti akan akan diserahkan secara seremonial kepada jemaah yang lain. Silakan, sudah kita siapkan makan siang ya, soto silakan. Kepada ibu-ibu panitia silakan untuk diatur kegiatan tadi. Siapa yang foto? Oh ya ini ya, udah. Saya pamer video. Yang foto, Mas? Ini ke potong tiang ya? Ya. Potong tiang. Panitia mau ikut enggak? Iya. Ya nggak apa-apa, susah belum ada tiang. Nggak apa-apa. Panitia ada yang mau ikut? Enggak. Nanti aja. Kalian aja. Pamit. Panitia di depan. Nggak terlalu lama, ayo aja. Yang ada aja langsung. Yang ada aja. Ya. Panitia ada lagi? Oh. Dah, terima kasih. Udah, baik, udah. Kalau udah mungkin untuk ibu-ibunya kami persilakan untuk menyerahkan, nggak usah semua, wakilin, mau 2 atau 1 cukup. Ya, satu lagi. Ya, boleh berdiri, ya bertiga. Ya, mohon difoto dan ya. Jadi ada bingkisan sembako, ada beras, ada minyak goreng dan kebutuhan lain, ada juga dari sponsor berupa pakaian yang telah dikemas, kemudian ada uang transport yang sudah disiapkan kepada semua. Untuk yang bapak-bapak nggak usah ya, cukup yang ibu aja ya perwakilannya. Baik. Yang tadi yang Iwan ada simbolis. Oh ya, silakan maju Pak Nadi. Dewan Pak, simbolis Pak.
Ya, bertiga. Coba. Ya Pak, bertiga Pak. Pak Dede bertiga. Maaf Ustaz. Waktunya. Nanti semuanya akan kita bagi pada Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Jazakallah khairan untuk Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan tidak bosan memberi nasihat kita, khususnya kajian sahabat muslimah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah. Untuk teman-teman sahabat tunanetra, ucapan dari kajian sahabat muslimah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini tidak mengakhiri hubungan baik kita. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu senang bila kami mengundang kembali. Jazakumullah khairan katsiran. Amin ya rabbal alamin. Bagian kita ke Bangkok. Ada Bu Dewi tau? Dewi? Balik. No. Mana dong? Ahwan Ibu Lili, untuk Ibu Lili, untuk yang di tas coklat kotak-kotak itu untuk teman-teman kita yang tidak hadir 30 orang dan kami ada tulisan sedikit. Ya, semoga disampaikan. Jazakallahu khairan. Yang belum, Bu Lili belum. Ini yang belum. Yang terakhir kita berbeda dengan yang ini.
Oh, berarti ya. Salah. Yang nanti silver yang enak untuk ditanam. Jadi dibagi aja nanti. Bapak di sini. Ya, Pak. Nanti beres-beres dulu. Ya, ya. Di bawah